Ini kan lagi ramai ya, lagi viral mengenai dua advokat gugat undang-undang pemilu. Ya, minta Mahkamah Konstitusi untuk melarang keluarga presiden dan keluarga wapres ikut pilpres. Nah, ini gimana ya dengan Mas E? Gimana dengan Mas Gibran ya? Oke, kita bahas ya. Ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98. Oke ya, jadi ini memang lagi heboh ya dengan adanya dua advokat ya yang datang ke MK dan mengajukan gugatan atas undang-undang pemilu ya terkait dengan meminta keluarga presiden atau wapres untuk tidak mengikut sertakan ya hubungan keluarga pada konstetasi selanjutnya ya gitu ya, itu isinya ya. Nah, sebelumnya mungkin saya coba infokan ya ke kawan-kawan, siapa sih dua advokat yang menggugat tersebut. Ini lepas daripada konstitusi ya, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk melakukan ya, masukan, permohonan, gugatan terhadap undang-undang. Ya, jadi kita semua nih punya hak yang sama dan kita semua bisa melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi ya. Kalau kita melihat undang-undang ya, merasa undang-undang itu ada yang nggak benar nih, salah nih, itu boleh gitu ya. Jadi itu hal-hal yang wajar dan itu adalah hak konstitusi. Nah, lepas dari itu semua, saya cuma mau ceritakan kepada teman-teman dua advokat tersebut, kalau nggak salah ya, kalau ini benar dia adalah Raden Nuh. Yang saya tahu cuma Raden Nuh aja, karena saya salah satu yang mengikuti cerita dia waktu zamannya Twitter. Jadi belum berubah jadi X ya, Twitter. Jadi Raden Nuh itu sempat dibilang adalah salah satu admin Trio Macan 2000 nama akunnya. Nah, Trio Macan 2000 itu kalau teman-teman Gen Z belum tahu ya, teman-teman Termul belum tahu, itu dulu adalah akun di Twitter yang sangat diminati oleh para netizen ya, karena akunnya itu isinya tuh membedah orang-orang status quo, orang-orang politisi. Membedahnya gokil, itu akun membedah sampai misalnya salah satu tokoh politik punya skandal lah dengan LC lah, dengan apalah ya, skandal pidana lah, dengan masalah pidana keuangan lah. Itu akun Trio Macan 2000 itu paling ditakuti waktu saat itu oleh pejabat-pejabat yang memang memiliki nick ya, ASN tentunya ya, birokrasi-birokrasi yang pejabat-pejabat birokrat lah ya, sama tokoh-tokoh politik paling ditakuti ya, paling ditakuti saat itu Trio Macan 2000 ya. Searching aja dari Google, itu Raden Nuh. Kalau memang itu benar ya, saya kan nggak tahu nih, yang kemarin menggugat itu ada dua ya, Raden Nuh dengan Ade Amelia kalau nggak salah. Nah, saya yang tahu ini cuma Raden Nuh aja. Nah, terakhir yang saya tahu Raden Nuh itu ya, dia sempat menjadi caleg di partai apa? Partai Perindo. Ya, di Perindo dia. Tapi kayaknya gagal ya, Perindonya aja nggak masuk parlemen ya, kena ambang batas, sehingga dia gagal. Dan perkembangan terakhir saya kurang tahu ya. Tapi kalau nggak salah dia juga sempat kena kasus ya, kalau nggak salah ditahan itu ya, kasus mungkin karena pencemaran nama baik atau apa, karena memang dia diduga salah satu admin Trio Macan 2000 tersebut ya. Oke, itu profil dari Raden Nuh. Nah ya, dia memang beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu ke MK dan menggugat Undang-Undang nomor 7 kalau nggak salah ya, nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ya.
Oke. Ya, salah satu yang digugat adalah pasal, ya kalau sedang menjabat presiden atau wapres, ya tidak boleh dia mengusung, mencalonkan atau anak, ponakan, paman, pokoknya keluarga untuk konsultasi berikutnya. Itu ya. Jadi memang ini kepemilihan presiden yang digugatnya ya. Karena sebelumnya pernah terjadi gugatan juga ke MK ya tentang apa dinasti politik. Ya itu digugat 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu 2 tahun yang lalu digugat, tapi partai-partai juga kembali akhirnya minta banding dan akhirnya gugatan tersebut gugur ya. Nah, gugatan tersebut bukan pilpres tapi pada pilkada, di mana di pilkada tersebut ya intinya gini, tidak ada politik dinasti gitu ya. Di pilkada bupati atau gubernur atau wali kota yang membawa mengusung keluarga sisi kanan, sisi kiri, atas dan bawah ya, orang tua, anak, ibu, paman, pokoknya yang dikatakan semenda ya, sedarah gitu ya. Nah, tetapi gugatan tersebut sempat dikabulkan kemudian dibatalkan gitu. Nah, kalau ini gugatannya berbeda, bukan pilkada tetapi pada presiden, pemilihan presiden, pilpres. Nah, terus persoalannya seperti apa kalau ini terjadi, disahkan gitu ya, dikabulkan oleh MK? Kita hitung-hitungan ya. Ya, saya melihat gini, ini gugatannya memang gugatan ke arah pilpres. Nah, kalau memang gugatan ini dikabulkan, saya sebetulnya ingin bertanya juga kepada kawan-kawan, ya, kalau yang namanya mantan presiden, apakah itu masih dianggap sebagai pejabat? Ya, contoh kasus Mas Gibran di 2029, kalau dia mau maju, apakah dengan gugatan tersebut Mas Gibran nggak boleh, misal diokein ya gugatan oleh MK, tidak boleh maju? Kalau saya hitung-hitungan saya kan begini, Mas Gibran maju atas dirinya sendiri, dan sementara orang tuanya Pak Jokowi itu kan sudah tidak menjabat ya, kecuali memang melekat ya, misalnya presiden ke-7, presiden ke-6 melekat terus, itu sebagai jabatan. Saya kurang paham di situ ya, apakah itu akan menjegal Gibran ya, Mas Gibran di 2029. Nah, kemudian apakah ditujukan kepada rezim Pak Prabowo? Nah, kalau Pak Prabowo hitung-hitungannya untuk 2029 kayaknya sulit ya, kalau kita lihat dia akan mengajukan keluarganya siapa, Mas Didit. Kayaknya soal Mas Didit bukan di situ, gitu ya kan. Dan Pak Prabowo tidak ada kader yang sedarah, saya lihat ya, saya lihat ya. Mungkin dia memajukan mungkin KDM ya ininya kader di partainya. Bisa Teddy, bisa Sugiono ya kan. Ya, jadi nih apa yang mau dituju nih? Apalagi kalau kita tarik ke belakang, Raden Nuh ini ada tarikannya ke Perindo. Wajar dong kalau yang namanya politik itu kita bisa menghitung, menerka-nerka, berasumsi, dan melihat sesuatu itu yang terjadi bukan sesuatu yang kebetulan. Yang namanya politik tidak ada yang kebetulan. Paham nggak? Jadi gugatan tersebut, kalau kita memandang secara politik, ya kita nggak bisa polos. Itu gugatan murni atas kepentingan orang per orang yang sangat cinta terhadap negaranya dan ingin memperbaiki demokrasi di negaranya. Ya nggak bisa begitu kalau di politik. Ya, kita harus melihat itu bukan sesuatu yang kebetulan. Maka kita harus tarik siapa orang yang menggugat. Nah, kalau dia dulu di Perindo, berarti tarikannya kemana? Atau jangan-jangan dia sudah tidak di Perindo misalnya, gitu ya. Wajar-wajar kan? Ini juga hak konstitusi loh untuk memandang atau menghitung sesuatu secara politik, ya. Karena kan bebas dong di negara kita, ya, pemikiran tidak dijegal kan, ya. Nah, sekarang kembali ke teman-teman semua, apa kira-kira menurut teman-teman ya, atas ajuan gugatan materi ini ke MK ya, 2 orang ini sebetulnya ada apa? Apakah itu murni ataukah
Itu ada skenario di balik itu. Coba deh komen ya, komen ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun teman-teman menonton dan di waktu kapanpun teman-teman menonton.